warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bencana alam. Perkenalkan, nama saya Ais Muzayana dengan NIM 112085 kelas 11 3C14. Bencana alam. Apa sih masalah dari bencana banjir? Pernahkah Anda mengetahui mengapa bencana alam itu selalu ada? Iya, bencana alam sudah tidak asing di benak kita seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari banjir tersebut, bagaimana penanggulangannya, dan sebagainya. Bencana alam. Apa sih pengertian bencana alam? Ya, bencana alam merupakan peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi manusia. Korban dapat berupa berorangan, keluarga, ataupun kelompok masyarakat. Bencana alam menyebabkan mereka mengalami kendala dalam melaksanakan tugas kehidupannya, terputusnya jalan, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengertian dari banjir. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Definisi banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Terkadang kita di bulan-bulan seperti Oktober, November, Desember itu curah hujan itu sangat tinggi. Nah, dari curah hujan yang sangat tinggi itu dapat menyebabkan bencana alam banjir. Aliran listrik yang kurang, aliran air yang kurang. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyebab terjadinya banjir. Yang pertama, penebangan hutan liar. Penebangan hutan liar sering kita dengar ya. Kebanyakan emang penebangan hutan itu menyebabkan kurangnya serapan air pada pohon tersebut. Yang kedua, membuang sampah sembarangan, permukiman penduduk di daerah sungai, kontur tanah yang rendah, tingginya curah hujan, tinggal di daerah resapan air, salah sistem kelola tata ruang, yaitu misal selokannya itu seharusnya lebar, ini malah kecil, jadi seharusnya air itu mengalir, yang banjir tersebut malah jadi tersumbat gitu ya. Kemudian sebagai langkah persiapan yang harus kita lakukan adalah yang pertama, menata daerah aliran sungai dari hulu ke hilir secara terpadu sesuai dengan fungsi lahan. Dan yang kedua, membangun sistem pemantauan dan peringatan dini pada wilayah yang sering terkena banjir. Yang terakhir, jangan membangun rumah di bantaran sungai. Terkadang orang membangun rumah di bantaran sungai itu akan mengakibatkan terjadinya bencana banjir. Nah, kemudian selanjutnya, apabila terjadi banjir di area Anda, hal-hal apa saja yang harus dilakukan? Yaitu ada lima langkah. Yang pertama, secepatnya membersihkan rumah dan halaman dari sisa air banjir, lumpur, dan sampah. Yang kedua, waspada terhadap kemungkinan binatang berbisa seperti ular, tikus, kecoa, itu pasti ada. Yang ketiga, segera gunakan persediaan air bersih untuk mengurangi risiko diare, karena penyakit ini paling sering menjangkit korban banjir. Yang keempat, usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan.
selalu waspada. Ya, yang kelima, terus ikuti perkembangan informasi mengenai banjir dari media seperti petugas dan komunitas yang ada di situ. Nah, kemudian yang terakhir, apabila terjadi banjir di area Anda, hal-hal yang harus dilakukan adalah seperti matikan listrik di dalam rumah dan hubungi petugas PLN untuk mematikan aliran listrik. Jadi biar tidak ada. Tuh, yang kedua, segera mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jadi misal ada kayak kursi, TV, itu harus diamankan dulu di tempat yang lebih tinggi, ibaratnya biar tidak terkena banjir ya. Terus yang ketiga, mengungsi ke daerah yang lebih tinggi sedini mungkin. Jadi sebelum, ibaratnya gini, udah mulai ada banjir, kita langsung mengungsi ke daerah yang lebih tinggi, jadi biar kita itu selamat gitu ya. Dan yang keempat, jangan berjalan atau berkendara di aliran banjir untuk menghindari terseret arus. Nah, ini sering terjadi di sekitar kita. Kadang ada pengendara yang melawan arus, malah nantinya keseret arusnya kan. Nah, ini lebih baik kita dihindari dulu ya. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dari pengertian banjir, bagaimana cara menanggulanginya, penyebabnya apa saja, dan kita harus tetap waspada, apalagi sekarang udah mulai tinggi-tingginya curah hujan. Kita harus selalu waspada, selalu jaga kesehatan. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih dan sampai jumpa.